Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baik, silakan Mas Bayu selaku ketua kelas bisa memimpin jalannya doa. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu. Nah, gimana semuanya? Kabarnya? Sehat kan? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Ini Mbak Zafira nih, kelihatannya sangat sumringah ya untuk pagi hari ini memulai pembelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Bayu Sarchandra. Hadir. Oke, Zafira Purusatomo. Hadir, Pak. Oke, baik. Benny Ulung. Benny hadir, Pak. Oke. Arkan Hiban. Arkan sakit, Pak, katanya. Mana dia? Oh, sakit. Oke, baik, baik. Oke, berarti yang tidak masuk tuh Mas Arkan ya. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menerangkan suatu topik ataupun materi yang menarik untuk anak-anak di sini. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak materi pertemuan kemarin? Oke, silakan Mbak Zafira. Materi kemarin tentang globalisasi, Pak. Oke, bagus. Ya, kemarin kita membahas tentang globalisasi. Nah, tentu itu berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan suatu wejangan dulu nih, wejangan ataupun motivasi dulu ya, bahwa ketika kita sudah berada di ruang kelas, kita harus siap untuk belajar. Kita harus mempersiapkan diri, entah itu alat tulis dan semuanya. Jadi teman-teman yang ada di sini bisa mempersiapkan semuanya. Oke? Selanjutnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang materi ketimpangan sosial. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini tentang ketimpangan sosial. Nah, sebelum itu Bapak ingin memberikan stimulusasi dulu bahwa tentang gambar ini. Oke, dari teman-teman di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Saya, Nih. Pak. Oke, gimana tadi Mas Benny Ulung? Pak, yang satu kaya, yang satu miskin, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Iya, ini gambar tentang dua tokoh. Yang pertama itu ada si kaya dan juga yang kedua itu ada si miskin. Nah, itu tadi juga Mas Benny sudah menerangkan ya bahwa itu memiliki keterkaitan dengan aspek ketimpangan sosial seperti itu. Nah, ketimpangan sosial itu sendiri menurut beberapa ahli ada pengertian ataupun mereka membeberkan pengertian. Yang pertama itu ada Caniago bahwa ketimpangan ini merupakan buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi namun mengenyampingkan aspek-aspek sosial seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor ketimpangan sosial, dimulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, dan faktor eksternal itu berasal dari luar diri seseorang seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Bayu. Apa kemiskinan termasuk ke dalam Oke. faktor penyimpangan sosial? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Mas Bayu tentang apakah ketimpangan itu bisa muncul karena kemiskinan seperti itu ya. Oke, baik. Dan itu termasuk faktor apa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum Bapak menjawab, adakah dari teman-teman di sini yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaannya Mas Bayu? Saya, Pak.
Oke, silakan Mbak Zafira. Tadi katanya mau bertanya. Mau menjawab. Mohon maaf. Iya Pak, kemiskinan termasuk ke dalam faktor internal ketimpangan sosial. Oke, jawaban yang sangat bagus ya dari Mbak Zafira. Tadi menjelaskan bahwa betul ketimpangan itu salah satu faktor ataupun salah satu yang menyebabkan adalah kemiskinan seperti itu, dan itu termasuk ke dalam faktor dari internal itu sendiri. Oke, nampaknya kelas ini pada hebat-hebat semua ya, untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk menjawab seperti itu. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ada faktor-faktor lain selain faktor internal dan juga eksternal yang kemudian mempengaruhi ketimpangan ataupun mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Mulai dari kondisi demografis, kemudian pendidikan, kesehatan, status sosial, ekonomi, bahkan sampai pada titik diskriminasi. Nah, Bapak ingin tanya nih ke teman-teman semua. Dari teman-teman semua, terutama di lingkungan sekitar teman-teman, ada tidak contoh ataupun bentuk-bentuk ketimpangan yang berasal dari faktor-faktor tadi? Saya, Pak. Oke, dari Mas Beni. Gimana nih Mas Beni? Mas Beni itu berasal dari mana ya? Saya dari Desa Cibaduyut, Pak. Oh, dari Desa Cibaduyut. Oke, dari Desa Cibaduyut. Itu desanya cukup terjal ya? Gimana tuh ceritanya dari Desa Cibaduyut? Nah, iya, Pak. Kalau di desa saya itu adanya kesulitan akses kalau misalkan dilakukan pembelajaran Iya. daring. Nah, menurut saya di situ ada ketimpangan yang terjadi, Pak. Oke, terima kasih Mas Beni. Tadi Mas Beni menjelaskan sedikit ya ketimpangan sosial yang terjadi di daerah ataupun lingkungan Mas Beni itu sendiri. Dan juga tadi ada pertanyaan gimana untuk menghadapi ataupun solusi yang diberikan dari ketimpangan tersebut seperti itu. Nah, dari adanya ketimpangan tersebut, tentu kita harus memiliki upaya-upaya yang dijadikan sebagai pedoman supaya mengurangi ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, tadi Mas Beni menjelaskan bahwa adanya keterbatasan akses dan juga fasilitas internet yang kemudian itu mempengaruhi untuk bersekolah gitu, untuk memulai suatu pembelajaran. Apalagi ya kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran daring seperti itu. Oke, nah selanjutnya Bapak akan memberikan suatu sesi diskusi untuk teman-teman yang ada di sini. Nanti Bapak akan kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit lah untuk berdiskusi. Jadi diskusinya nanti tentang puzzle. Bapak sudah menyiapkan puzzle. Ini puzzlenya, nanti bisa dibagikan ke beberapa kelompok. Ini. Oke, baik. Itu ya tadi puzzlenya. Nah, jadi nanti untuk mengerjakan puzzlenya silakan, itu petunjuknya bisa dibaca, kemudian bisa dikerjakan. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Oh ya, untuk kelompoknya tadi Bapak sudah bagi ya, untuk Mas Beni itu sama Mbak Zafira. Kemudian untuk Mas Bayu itu karena tadi Mas Arkan Alfa, ya udah Mas Bayu sendiri aja ya. Oke, siap. Silakan. Oke, udah selesai ya teman-teman semua. Baik. Nah, dari apa yang sudah kalian kerjakan, adakah di sini yang belum selesai mengerjakannya? Gimana Mas Bayu? Nggak Ada tahu, yang Pak. belum Males, selesai? saya bingung. Oke, ada satu ya, satu di bagian menurun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa faktor yang berasal dari luar diri seseorang itu adalah faktor eksternal. Wah, Mas Bayu ini lupa nih. Jadi faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar seseorang, terutama terkait dengan konteks ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, dari teman-teman yang lain, gimana? Ada yang ingin menanggapi tentang diskusi tadi? Oke, dari kelompok Mas Beni silakan. Diskusinya menurut saya menarik, Pak, menantang dan menggugah selera. Oke, bagus. Mohon maaf ya, sebelumnya Bapak batuk-batuk ini. Oke, bagus dari pernyataannya Mbak Zafira dan juga Mas Beni ataupun kelompoknya Mas Beni, bahwa dengan teka-teki silang ini kita dapat mengetahui
berbagai macam istilah dari yang berkaitan dengan ketimpangan sosial itu sendiri. Oke, jawaban yang cukup menarik dan juga bagus dari teman-teman semua. Mungkin itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin memberikan suatu kesimpulan. Oke, silakan Mas Benny. Baik Pak, menurut saya tuh untuk kesimpulannya, ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidakseimbangan atau suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat karena perbedaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Benny. Tadi menjelaskan bahwa kita sudah mempelajari mulai dari pengertian, kemudian faktor-faktor penyebab yang kemudian dikaitkan dengan realitas-realitas yang ada di sekitaran kita. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum Bapak tutup, mungkin alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa lagi. Silakan Mas Bayu selaku ketua kelas bisa memimpin jalannya doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya mengerjakan tugas. Tugasnya itu udah ada di Google Classroom. Kalian bisa mengecek untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas partisipasi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.